Shalom. Ya, puji nama Tuhan ya. Cuaca memang sedang tidak bersahabat ya. Tadi dari Kediri sudah hujan angin. Kami pikir di sini tadi terang, ternyata baru menyusul ya. Semoga nanti Tuhan memberikan keredaan sebentar agar kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama untuk merayakan ibadah pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama kita memulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang layak ditinggikan dan disembah, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati sampai dengan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang telah Engkau berikan pada kami pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu Engkau dahsyat, begitu Engkau heran Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk berkumpul bersama, memuji, menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau Tuhan, bagi saudari-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ibadah ini, Kau berikan keselamatan, dampingi mereka sampai dengan tujuan di gereja ini Tuhan. Bagi saudari-saudari kami yang belum mampu karena sakit, karena kelemahan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus dampingi, kuat mereka Tuhan dalam kesetiaannya untuk menyatukan dan setia untuk mengikuti-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, kiranya dari awal saat ini Tuhan, pertengahan bagi kami yang saat ini melakukan pujian penyembahan, pada seluruh jemaat yang hadir di sini Tuhan, bagi yang saat ini sedang bertugas WL, yang saat ini juga Tuhan berikan untuk alat-alat musiknya, berikan kuasa-Mu Tuhan, terutama juga pada saat Bapak Gembala memberikan firman-Nya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di saat ini, di saat kami melakukan pujian penyembahan dalam gereja ini. Doa ini Tuhan kuserahkan dalam nama-Mu, kami bersama-sama layaknya kita ucap syukur, haleluya, amin. Ya shalom, puji nama Tuhan. Sudah saling menyapa kanan dan kirinya. Ya luar biasa ya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita ya, sehingga kita peroleh anaknya yang tunggal, yang turun ke dunia untuk mengubah hidup kita. Bahkan Dia rela datang ke dunia Tuhan untuk berkorban, bahkan sebagai penyelamat kita di segala musim kehidupan kita. Bahwa begitu besar kasih-Nya, mampu mengubah hidup kita, bahkan menebus hidup kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian, ingat kasih-Nya.
dunia untuk menyelamatkan, bahkan berkorban untuk menebus dosa kita. Haleluya. Iya. Kami persilahkan bagi yang saat ini pimpin pujian kepada Bu Endah. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Walaupun hujan deras ya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini berkat yang daripada Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini yang hadir hanya keluarga Bapak Ibu Gembala dan keluarga kami, Bu Mira, Mbak Lis, kita tidak akan patah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Karena rumahnya saudara kita jauh-jauh ya, mungkin sudah di perjalanan hujan deras. Kata Bu Mira di Pemusda itu sudah mulai tinggi ya airnya. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini mungkin Tuhan menguji iman kita masing-masing. Kalau hujan kita harus semangat datang kepada Tuhan ya. Terima kasih, kita awali dengan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
merasakan kemurahan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak bisa membalas begitu besar kasih-Mu. Kami hanya bisa membalas untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Layakkan kami Tuhan saat ini, mulut lidah kami Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Urapi kami Tuhan, layakkan kami saat ini Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berkati kami kekompakan Tuhan, untuk kami membesarkan nama Engkau ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Walaupun saat ini Tuhan Engkau tahu beberapa orang yang hadir Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang pimpin kami Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih Tuhan, sucikan, kuduskan jiwa roh tubuh kami, sucikan mulut lidah bibir kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, mulut lidah kami mau menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan saat ini kusiapkan hati kami, mulut lidah kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap puji dan syukur. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Walaupun saat ini yang datang hanya Ibu, Bapak Ibu Gembala sekeluarga, dan Ibu Mira dan keluarga kami, dan Ibu Suwarji maupun Mbak Lis Tuhan. Tuhan tahu ya kalau anak-anak yang saat ini tidak hadir karena hujan deras ya. Tuhan juga memberkati seperti kami ada yang di sini. Kita awali dengan pujian tiada seperti yang seperti Engkau. Kami mohon dengan hormat bangkit berdiri. Kau Tuhan sanggup menjawab
kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberi yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sambung dengan pujian, kita tetap bangkit berdiri ya, supaya kaki kita kuat ya, karena kita ya, saya ya juga linu ya. Kita pujikan, bangkit serukan nama Yesus. Segala-galanya ya, pada tahun 2025 ini supaya kita tetap bangkit, kita mengalahkan apa itu gangguan yang maksudnya itu yang lemah imannya atau aras-arasen, supaya kita tetap bangkit untuk datang kepada Tuhan, setia untuk melayani Tuhan, terlebih setia untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Kita sambung dengan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Anak cucu diberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
indah, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mohon dengan tempat duduk kembali. Dan kita sambung opo kowe durung krungu beberapa kali. Nanti kur Bapak Ibu maju ke depan.
janji-janji Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat untuk menolong kita ya. Terima kasih atas persembahan kur ibu-ibu ya. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupannya. Kiranya pujian ibu-ibu ini menyenangkan hati Tuhan. Karena ya jemaat di sini banyak wanitanya. Kalau bilang Sri Kandi GBI. Walaupun gereja kita itu kecil, semua wanita banyak yang usianya sudah lanjut, yang muda bisa dihitung ya. Tapi Tuhan tetap memberkati ya. Terima kasih. Sebentar kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita menjalankan untuk persembahan, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami kembali datang kepada Engkau. Kami mengucap puji dan syukur terima kasih pada saat ini Tuhan, bahwa Engkau sudah pelihara di dalam setiap kehidupan kami. Dari bangun pagi, siang hingga saat ini Tuhan, Kau pasti berkati kuat, sehat, panjang napas, panjang umur sesuai kehendak Engkau ya Bapa. Juga teristimewa Engkau berkati di setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan Engkau ya Bapa. Di pertengah kebaktian ini Tuhan, sebentar kami akan beri persembahan untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapa. Sebelum kami mengulurkan kasih kami Tuhan, kiranya Engkau sucikan tangan-tangan kami, Engkau sucikan hati pikiran kami Tuhan. Kami percaya dan yakin Bapa, Engkau tidak melihat sebesar kecilnya persembahan kami, tapi Engkau melihat ketulusan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan yang akan melayani untuk persembahan. Kiranya Engkau pakai Mbak di sini, Engkau sucikan menjadi alat-Mu pelayan Engkau yang setia. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap puji dan syukur segala doa sembah kami. Haleluya, amin. Kita pujikan Jangan Kamu Khawatir. Dan pekerjaan Tuhan dijalankan. Jangan kamu khawatir ya. Pada saat-saat ini, kalau kita sebagai manusia biasa, kita takut dan khawatir karena segala bahan pokok naik semuanya ya. Banyak yang jualan tapi sedikit yang membeli ya. Tapi kami sebagai anak Tuhan jangan khawatir. Burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti tidak akan biarkan kita kelaparan maupun kekurangan. Tuhan pasti akan cukupkan, amin. Dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Kalau saya itu enggak jemu-jemu ya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan saat ini Engkau tahu. Saya bilang gitu, keadaan kehidupan kami Engkau tahu Tuhan. Kami hanya berserah, bersandar hanya kepada Engkau. Saingan sekarang banyak ya. Cateringan nasi kotak itu jor-joran harga. Tapi kalau kita menurut
yang harganya rendah-rendah kita nggak bisa kulaan lagi ya. Tapi saya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya bekerja, saya serahkan masakan saya, seluruh adonan saya Engkau kuasai Tuhan. Engkau yang akan kirim orang yang membutuhkan nasi kotak atau langganan-langganan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Saya yakin dan percaya ya, saya tidak jemu-jemu bilang gitu sama Tuhan. Kalau menurut ya khawatir itu pasti ada, saya manusia ya, tapi Tuhan yang akan memelihara di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, dan kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya Yesus, terima kasih. Saat ini Kau berfirman, berfirman, kami mohon dengan hormat menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Berfirman, haleluya, ku menang saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya yang terangkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tempat dan waktu kami serahkan Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya yang sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami.
Kami tahu Engkau sudah mendengarkan pujian kami. Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Dan sebentar Tuhan, sucikan telinga, pikiran, hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan akan perkataan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan akan pengajaran firman-Mu, supaya di dalam kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari semakin setia, semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin hari semakin mengasihi-Mu Tuhan. Biar pada saat sore hari ini kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dengan keyakinan dan kepercayaan kami bahwa firman-Mu ajaib, firman-Mu dahsyat, firman-Mu luar biasa yang dapat mengubah hidup kami. Yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan, yang susah boleh dihiburkan oleh Tuhan, yang saat ini mendapat pencobaan boleh diberi kemenangan. Tuhan, kami yakin kuasa-Mu yang sangat luar biasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan ya. Sing datang banyak, sing datang sedikit, tetap semangat karena Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Dimana di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13, Engkaulah yang memberkati orang benar ya. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan ya. Dimana hari Minggu yang lalu ya, yaitu tentang apa? Hidup untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya. Dan sekarang kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan dikatakan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Kita bangkit berdiri, kita baca Mazmur 5 ayat 13. Yang A saja ya. Mazmur pasal 5 ayat 13a ya. Sudah semua? 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Di sini pemazmur mengatakan bahwa yang memberkati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang memberkati kita adalah Allah Bapa yang di surga. Ya. Maka dan itu kalau Tuhan Allah memberkati kita ya, maka berkat itu bisa kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya ya. Tetapi firman Tuhan ini menekankan bahwa Tuhan yang memberkati orang benar. Siapa sebenarnya orang yang benar di hadapan Tuhan? Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar. Terus
dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Terus, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Ya, orang benar harus menjaga hidupnya tidak bercacat cela di hadapan Tuhan. Ya. Maka dan itu di dalam pengkhotbah mengatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada minyak wangi. Ya, minyak wangi nomor 1 ya itu paling jutaan, saudara, harganya, ya tak? Itu yang dari luar negeri itu. Tetapi nama baik itu lebih mahal, ya. Maka dan itu kita harus bisa menjaga nama kita ini, baik di hadapan Tuhan dan baik di hadapan manusia. Amin. Haleluya. Bagaimana toh caranya menjaga nama baik di hadapan manusia? Yojo seneng ngrasani. Nek wong seneng ngrasani elek apa apik. Ya, terus berbuat jahat di desanya. Ya, mungkin mengambil miliknya tetangga, ya. Alah wis pitik kutuk ora apa-apa, ya. Walaupun ayam kutuk, tetapi kalau itu milik tetangga, itu di dalam hukum tetap dikatakan mencuri. Ya. Akhirnya terkenal. Sopo to? Oh kayak maling kutuk. Ya. Dia kutuk rego spiro, ya. Tapi namanya sudah cemar. Ya. Maka dan itu Nuh ini diberkati Tuhan sangat luar biasa, saudara. Saya yakin semua sudah tahu ceritanya Nuh, ya, di mana orang sedunia ini dibinasakan oleh Allah. Semua binatang dibinasakan oleh Allah kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di bahtera Nuh. Dan Nuh diberi kehidupan keselamatan, saudara. Coba itu kalau terjadi di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengucap syukur, saudara. Ya. Kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, ya, umpamanya kecelakaan, tetapi kita tetap diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, itu pun juga suatu perkara yang sangat luar biasa, ya. Maka dan itu biar kita tetap jaga, ya. Dan yang ketiga, kita harus suka bertemu dengan Tuhan, ya. Hari Minggu kemarin, ya, kita ini bukan hamba tetapi sahabat, bahkan sahabat karib. Tuhan mau bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, ya. Puji Tuhan, ya. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Dalam firman Tuhan katakan Ayub. Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ya. Ayub 1 ayat 1, silahkan baca. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang yang benar. Orang yang benar itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara, ya. Kira-kira bisa enggak ya kita hidup seperti Ayub ini? Apa tuh saleh itu? Saleh itu artinya di dalam ibadahnya itu dia giat, ya, rajin, setia, ya. Jangan setia nek melayani tok, nek gak melayani, ya,
Dilihat jadwalnya, aku gak melayani, gak teko ya aku. Melayani ndak melayani harus datang, itu dikatakan orang yang saleh. Ya, jujur itu berkata apa adanya, ya, tidak mengatakan A dikatakan B, ya, ngerti jaran wedok dikabarke jaran lanang. Nah, bareng mulai jarane duwe anak. Nah, akhirnya saudara ketahuan, ya ini kelihatannya gambaran sepele, tetapi itu juga kalau Tuhan ingin mempermalukan kan bisa, ya. Ya. Padahal itu harus jujur, takut akan Allah. Itu artinya membenci kejahatan, menjauhi segala macam kejahatan. Tuhan Yesus, dia orang yang benar, bahkan dia sumber kebenaran. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Kalau Tuhan Yesus katakan jalan menuju kebenaran dan menuju dalam kehidupan. Barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dia tidak akan sampai. Berarti orang yang mau datang kepada Bapa harus melalui pribadi Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan percaya. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan dibenarkan. Roma pasal berapa itu? Pasal 3 ayat 23 sampai 26. Ya, ini ya. Roma 23 sampai 26. Amin. Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak dibenarkan oleh Tuhan, kita masih hidup di dalam dosa. Ya. Kemuliaan Allah itu tidak ada, berkat Allah itu tidak ada. Tetapi kalau kita hidup benar, kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Loh, kok ora percaya toh? Gak percaya toh? Nah, ya. Karena kita ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana toh kebenarannya Tuhan Yesus itu? Ya. Kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 26. Ya, ini kebenarannya Tuhan Yesus. Ibrani 7 ayat 26. Iya.
Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ya. Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia layak untuk mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan, bahkan lebih sempurna daripada kurban binatang yang tidak cacat celah, ya, yaitu kurban yang pilihan. Tapi pribadi Yesus lebih daripada kurban binatang. Maka dari itu pada waktu Tuhan datang kepada dunia ini, kepada kita, Tuhan katakan, aku tidak berkenan kalau manusia itu mempersembahkan binatang, ya, karena aku telah menyediakan diriku untuk dikurbankan satu kali untuk selama-lamanya, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak usah tidak usah ragu tentang kebenaran Tuhan Yesus, ya, karena Yesus adalah sumber kebenaran. Tidak ada celah, tidak ada salah, tidak ada noda, ya. Dan ini adalah suatu contoh yang sangat luar biasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka firman-Nya akan selalu membenarkan kita. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Ku adalah kebenaran. Ya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan ini, hidup kita ini akan dibenarkan. Ya. Jadi kalau kita salah, firman Tuhan negor, kita harus mengakui, ya Tuhan, aku salah. Firman-Mu yang benar. Aja nek ditegur firman malah nesu karo pendetane. Pendeta itu padha karo speaker ini sudah. Guru omong tok. Kalau saudara menolak firman, saudara meremehkan firman, akan menanggung akibatnya. Itu dalam Amsal 5 ya, 13 ayat 13. Tapi biar kita mau menghormati, mendengar firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan rendah hati, biar kebenaran itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Karena iblis itu juga menawarkan berkat, ya. Pada waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, maka iblis datang kepada Tuhan dalam keadaan perut yang lapar. Habis puasa kan lapar, ya. Maka iblis mencobai Tuhan Yesus. Kalau kamu mau makan, batu itu jadikan roti. Kalau Tuhan Yesus mau, bisa, tapi Tuhan Yesus tidak mau, ya. Karena roti yang dari batu itu bukan roti yang sesungguhnya. Ada orang dibawa roh kegelapan, ya, dibawa ke istananya, di sana dijamu makan yang enak-enak, pulang diberi uang 1 peti, diberi emas 1 peti. Tapi setelah dia pulang, dibuka, uangnya jadi daun, emasnya jadi wingko. Tahu wingko? Pecahan genteng itu, ya. Karena iblis itu sukanya menipu, saudara. Maka dan itu orang-orang yang mencari berkat dari iblis
rela jadi babi, ya, babi ngempet, ya, rela jadi kera atau monyet, rela jadi ya tidak seharusnya manusia, ya. Ngingu tuyul sing disusoni ora anake tapi tuyule, anake kuru tuyule sing karena orang yang nyusoni kan baru melahirkan toh, dan nek ndak baru melahirkan tuyule moh, ya toh. Nah ini semakin susune oke, semakin duite oke. Dan wong jenenge wong nyusoni itu kan ada jangka waktunya, sudah. Apa susu terus metu terus, kan ndak toh. Nah, kalau sudah berhenti, akhirnya tuyule mutung, ndak mau cari uang, akhirnya melarat, malah lebih rekoso daripada sebelum ngingu tuyul. Kok omeok ngerti ya loh, aku sering baca buku di cerita-cerita itu ya, bagaimana orang yang ngingu tuyul, bagaimana orang yang jadi babi ngempet, bagaimana orang yang diberi uang oleh roh jahat, setelah pulang uangnya dadi godhong, emasnya dadi wingko, ya, dadi pecahan genteng. Karena itu iblis sukanya maka dari itu Tuhan katakan orang hidup bukan dari roti, tapi orang hidup dari firman. Tuhan berkata kepada orang Israel, nenek moyangmu makan mana, tetapi mereka mati. Tapi kalau kamu makan roti dari surga, kamu akan hidup selama-lamanya. Akulah roti hidup. Barang siapa makan aku, dia akan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Ya, karena rotiku adalah dagingku. Maka dari itu di dalam perjamuan suci, roti itu melambangkan daging daripada Tuhan Yesus. Itu ada kuasa. Yang pertama kuasa kebangkitan, yang kedua kuasa hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan mendapatkan kebangkitan pada akhir zaman dan hidup yang kekal. Karena apa? Roti yang diberikan oleh iblis itu adalah roti jasmani. Kalau Tuhan Yesus katakan kalau roti itu dimakan masuk ke mulut, masuk ke perut, keluar kemana? Ke jamban, saudara. Hanya memberi kekuatan jasmani. Tetapi kalau roti dari Yesus, firman Allah, bisa menguatkan iman rohani kita, bisa memberikan kesehatan bagi kita, ya, bahkan bisa menyelamatkan hidup kita. Karena perkara duniawi ini terbatas selama kita nikmati di dunia ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ya, di mana teman saya, ya, itu sebagai dosen, ya, sebagai penginjil, naik pesawat itu ndak iso dihitung, ya. Kalau saya naik pesawat itu baru ya 2 kali, ya, ke Mesir dan undangan Pak Niko itu, ya, di Jakarta. Tapi dia Medan, Manado, Jakarta
Surabaya, NTT, Bali, ya, Bandung, keliling sudah. Karena apa namanya, titelnya itu udah lulusan Gajah Mada. Dulu sekolah Alkitabnya sak kamar sama saya di Tawangmangu. Terus akhirnya sekolah lagi teologi, ya. Terus sekolah lagi master teologi, ya, S2. Terus sekolah Gajah Mada dia sarjana hukum, master hukum, jadi SHMH, ya. Secara rohani STH MTH. Jadi kemana-mana kalau khotbah enggak mau di Warjayeng, khotbahnya itu di mal-mal, di gereja-gereja besar yang jemaatnya ratusan ribuan. Ya, saya sering dikirimi videonya, ya. Tapi kita dipakai oleh Tuhan. Kita harus bisa menjaga hati. Amin. Ya. Semakin kita diangkat oleh Tuhan, kita harus semakin rendah hati. Ya, kalau enggak, ya nanti urusannya sama Tuhan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Umur baru 62. Ya. Coba di Facebook kalau sudah punya, Pardomoan Sihombing. Fotonya ganteng-ganteng beringosen, ya. Kemarin pas alumni di Bondowoso, ya, satu bis sama Ibu Eli ini, ya, Ibu Eli saya kenalkan loh, ini loh temanku sak kamar, ya. Tapi karena dia orang besar sama saya lupa tanya sama Laris, temen sekamar sama saya, itu siapa itu? Itu Joko, itu sak kamar sama kita. Lupa dia, karena ya wis terbangi kemana-mana, ya. Memang dulu di sekolah Alkitab itu saya kalau Senin datang, kalau Jumat saya turun, ya, melayani di Solo, saudara. Tapi kalau mereka yang satu asrama itu kan bisa minggu itu bisa main-main, dulan-dulan gitu. Tapi teman yang leting saya, ya, semua kenal sama saya. Tidak tahu kok dia sendiri yang lupa. Puji Tuhan, ya. Sing penting bagi kita, ya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terikat dengan iming-imingnya iblis. Yang kedua, Tuhan Yesus disuruh naik ke atas bubungan atap, ya, daripada bait suci, suruh jeblok menjatuhkan diri. Nanti malaikat kan akan menantang, menjaga supaya kamu tidak jatuh tergeletak. Tapi Tuhan tahu itu adalah cobaan dari iblis, ya. Berbicara apa itu? Tuhan Yesus suruh ngetokno, membuktikan kalau dirinya itu akan dijaga, dilindungi oleh malaikat. Ya. Kalau di catatan saya di sini, Tuhan itu tidak mau menyatakan berkat, kekuatan dan kesehatan, ya. Karena berkat, kekuatan, kesehatan dari iblis itu sementara, ya. Selama dia ikut iblis, kekuatan, kesehatan itu diberikan. Tapi kalau dia sudah mengingkari janji sama iblis, sing datang sakit, penyakit, ya. Ada kisah seorang yang disenangi oleh raja
buaya putih di Bengawan. Ya. Pada waktu dia mancing, ya, ada anak buaya yang kecepit batu atau pohon di situ, dia menyelamatkan. Akhirnya datanglah mboknya, nah, ya, berupa ratu buaya, seorang perempuan yang cantik, dan dia, kalau kamu mau menikah dengan aku akan mengubah hidupmu menjadi orang yang kaya raya, sehat, kuat. Nah, gitu ya. Dan akhirnya setiap perjanjian dia datang, ya, diberi sisiknya boyo, saudara. Akhirnya dibawa pulang sampai di rumah jadi emas yang besar, ya. Akhirnya dijual, ya. Terus datang lagi dikasih sisiknya buaya lagi, ya. Nah, setelah kaya, dia tidak lagi menemui ratu buaya tadi. Akhirnya ratu buaya marah, ya. Maka pemuda ini diberi sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, sampai harta kekayaannya itu habis. Akhirnya pemuda ini mati dalam keadaan miskin, ya. Bayar sing duduk itu tidak bisa, saudara, ya. Karena bahkan tetangga-tetangga sudah tidak mau lagi bantu, saudara, karena memang sakitnya itu sakit yang menjijikkan, saudara, ya. Wong Ayub saja sakit barah itu, istrinya sampai katakan kami gilanen, wis topake wis ndang mati ya wis, ya ta. Tapi Ayub mengatakan ojo ngono mboke, kalau Tuhan memberi yang baik kita harus bisa menerima yang kurang baik. Akhirnya Ayub tidak berbuat dosa, dia diberkati 2 kali lipat, ya. Maka dan itu iblis selalu menipu. Maka dan itu Tuhan tahu, ya. Iblis, ya, jangan engkau cobai Tuhan Allah. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus diajak ke atas gunung, melihat kota Yerusalem yang begitu megah. Dan iblis terus terang, kalau engkau mau menyembah aku, semua harta kekayaan ini akan kuberikan kepadamu. Saudara. Tapi iblis menangis dengan firman Tuhan. Iblis, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan akhirnya iblis pergi, ya, mencobai Tuhan Yesus itu mental, saudara, ya. Dan akhirnya malaikat Tuhan datang melayani Tuhan Yesus, ya. Ceritanya begitu, ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nanti dibaca, nanti dikira Pak Pendeta ngomong tok. Saya bicara di mimbar ini harus berdasarkan firman Tuhan, ya. Kita percaya bahwa yang memberkati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalau ada yang menawari tentang berkat yang lain, itu bukan dari Tuhan Yesus, ya, yaitu dari roh jahat, roh iblis, ya. Puji nama Tuhan, ya. Maka dari itu kalau Nuh diberkati, Ayub diberkati, kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita bisa menyanyi, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku.
Orang benar selalu diberkati dengan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Ya, ya. Maka dengan itu kita tidak usah, ya tadi firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bagong di ladang ya Tuhan hiasi. Kita sebagai anak Tuhan akan diberkati dengan luar biasa, ya. Dan orang benar syaratnya satu, percaya dan berharap kepada Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang berharap kepada Tuhan. Itu orang benar. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan, maka kamu akan diberkati roti makananmu, air minumanmu, ya. Dan Tuhan akan menjauhkan dari segala macam penyakit. Bahkan Tuhan tidak akan membuat wanita itu keguguran, ya. Dan Tuhan akan menggenapkan umurnya. Kita ini sudah diatur oleh Tuhan umur kita ini, ya. Maka dari itu orang mengatakan wong nek ulang tahun umure dikurangi. Umpamanya umurnya 85, ya. Terus sekarang umur 70 ulang tahun, berarti dikurangi. Kudune kurang 15 jadi kurang 14 tahun kan gitu, ya. Tapi kalau sudah Tuhan katakan umur akan digenapkan, itu sudah ukurannya Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan wah anak bocah kok sudah dipanggil Tuhan. Anak saya belum rapi kok dipanggil Tuhan. Anak saya baru punya anak satu kok dipanggil Tuhan. Jangan. Itu Tuhan sudah ngatur. Tapi doa kita supaya Tuhan memberikan panjang umur dan bahagia. Apa syaratnya orang yang panjang umur? Hormatilah ayah ibumu. Nah itu ya, Efesus itu loh. Maka kamu akan panjang umur dan bahagia, damai sejahtera, ya. Karena orang benar itu, ya, tangan kirinya itu kekayaan, tangan kanannya apa? Amsal itu loh saudara, ya. Ada tak? Amsal Sulaiman 3, ya. Jadi orang benar itu dikatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ini adalah firman Tuhan, ya. Maka dan itu kita harus beribadah kepada Tuhan dengan baik, ya. Jadi kalau kebaktian itu kita harus sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Tuhan akan memberkati hidup kita, ya. Jadi yang saya sampaikan ini sudah pernah kita baca, ya. Ya, saya hanya ngulang saja. Dan yang terakhir, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Mazmur 5 ayat 13a. Nah, ini tadi yang sudah kita baca, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, ya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Kita bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, kalau sampai malam hari ini Engkau masih memperhatikan hidup kami, umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, yang sudah Engkau benarkan hidupnya di hadapan Engkau. Mereka yang rela untuk mempersembahkan hidupnya yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau, merupakan ibadahnya yang sejati ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati di dalam kehidupannya dengan umur panjang dan bahagia. Berkati Tuhan di dalam keluarganya, anak cucu, menantu, suami, istri, semuanya Tuhan Kau berkati. Berkati Tuhan di dalam usaha pekerjaannya Tuhan, apa yang dikerjakan supaya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam ibadah pelayanannya, supaya di dalam ibadahnya tidak sia-sia, tetapi boleh mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kiranya berkat firman-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami, masuk di dalam setiap hati kami, tertanam di dalam hati kami, untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah yang lebat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, monggo.
Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Nah, untuk pengumuman bahwa besok minggu terakhir bulan Januari ini tanggalannya sudah baru, Saudara. Ya. Ya. Tanggal ya. Hari Jumat ya. Hari Kamis tetap ada ya, ibadah ya. Ibadah doa. Jadi kita akan banyak doa. Ya, firman Tuhan katakan banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat ya. Haleluya. Kalau tidak berdoa berarti tidak ada berkat. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk tanggal 24 Januari ada Natal. Ya. Di mana itu? Kaum wanita itu. Ya kaum wanita. Ya. Bisa datang jamnya. Ya. Ya, nanti mungkin ada yang mau ikut bisa angkat tangan, terus besok Kamis kan kita umumkan lagi ya. Jadi kalau mulai 4:30 berarti kita siap-siap jam 3 ya. Nanti kalau ada yang datang nanti kita ngisi list ya, ngisi daftar hadir. Ya sembuh. Ya. Ya ora apa-apa toh. Kalau datang satu mobil ada 7 orang. Saya sopir, nanti nek saya pakai rok kan ya jadi kaum wanita. Ya, mungkin dari Om Peter ada yang bisa ikut? Lah ya. Nah, nanti kita ngisi list hadir dulu ya. Ya, kita datang satu mobil ya, 8 orang. Kok di daftar ke itu oleh sego itu tok, supire gak ora. Nah, jadi daftarnya 8. Enggak, sekarang kan nanti kita ngisi list terus dari GP Warjayeng 8 orang ya, isi luweh rapopo, kurang sidik ya rapopo, yang penting kita ikut hadir ya. Ini kaum wanita sewilayah 3 ya. Jadi wilayah 3 itu Nganjuk, Kediri, Pare, Jombang ya. Ya. Ya, nanti bisa dijadwal ya, Jumat jangan sampai kita bisa hadir ya. Kayak Sri Kandi wani tok isine. Ya toh. Mungsuh cakil ya wani. Nah, ya toh. Ndak ada wayang cakil menang, ndak ada. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ada 3 agenda ya, yaitu Kamis, Jumat dan Minggu. Nah, nanti hari Selasa saya rapat panitia pelaksana yaitu KKR Kaum Muda di Kertosono. Saya daftarkan 5 orang. Siapa yang mau ikut? Ya, nanti Mbak Lastri sama Abel ya, nanti Monica sama Om Peter ya, Wawan. Lebih dari 5 enggak apa-apa ya, kan tanggal abang Isra Mi'raj ini libur panjang ini dari Sabtu sampai Senin nanti masuk ya, libur panjang ya. Ya, nanti diajak enggak apa-apa, siapa? Jojo ya.
Puji Tuhan ya. Cukup ya pengumuman? Hah? Pak Andoko itu tanggal 27 jam 10. Jam 10. Nanti kalau konsumsi dari Bu Indah siap ya? Ya terserah, nanti nek mau dinunut dengan Om Peter jam 9. Tapi nek diantar sendiri ya jam 11 tidak apa-apa. Yang penting nanti jam 12 dimakan di sana. Iya nanti sing ngatur kan saya. Nanti kemarin konsumsi 10.000 terus sama aqua botol itu ya, sing 1000-an itu. Jadi konsumsi satu orang 11.000. Sudah saya sampaikan. 10.000 sudah saya sampaikan. Hanya masalah sing nganter itu loh nanti. Nanti diantar jam 10 ke Pancal sama Om Peter. Ya. Sing daftar sudah 100. Tapi ada 6 gereja yang belum daftar. Mungkin habis Sabtu ini kan diumumkan di kaum muda. Nanti besok bisa nambah. Ya. Lah ya enggak ayam goreng saja enggak apa-apa, saya kasih sambel canom sing penting segone akeh. Ya toh, terus sambelnya sing pedes. Nah itu. Ya. Ya sing penting lahap lah ya. Puji Tuhan ya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Nanti Om Peter berdoa syafaat untuk jemaat yang tidak hadir supaya diberkati, besok Kamis bisa hadir, Minggu ya, Jumat bisa ikut ke Pare ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang Kau berikan buat kami semuanya, di mana kami bisa beribadah di tempat ini mulai dari awal, pertengahan hingga kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu pada saat ini. Dan kiranya Tuhan berkati saat ini Tuhan, walaupun cuaca hujan dan Tuhan saat ini sudah mulai redakan hujan ini, adalah nanti kami bisa pulang, nanti bisa kembali ke rumah kami masing-masing dengan aman dan selamat. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat-jemaat yang sudah hadir saat ini Tuhan, dan juga berkati kesehatan juga bagi jemaat-jemaat yang kiranya belum hadir saat ini Tuhan. Dan biarlah pada pertemuan ibadah selanjutnya Tuhan, kami mohon ketuk hati jemaat-jemaat kami semuanya untuk bisa hadir kembali bersekutu bersama untuk mempererat dan memperkuat iman kami Tuhan. Biarlah nyala api-Mu selalu nyala dalam kehidupan kami Tuhan, dan menaungi setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Berkati jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan pada saat ini Tuhan, mulai dari hari Kamis Tuhan, nanti ada doa keluarga di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, biarlah kami selalu rajin dan setia untuk bersekutu bersama dan juga melatih akan keimanan kami untuk pelayanan dalam hal-hal yang kecil ini Tuhan. Dan juga berkati pada hari Minggu jam 5 sore minggu depan Tuhan, kiranya Tuhan berkati, berikan cuaca yang cerah, yang baik, dan berkati jemaat-jemaat-Mu semuanya Tuhan, mulai dari yang terdekat maupun yang terjauh. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, biarlah minggu depan bisa berbondong-bondong untuk datang di tempat ini untuk bersekutu bersama Tuhan. Dan juga berkati sekolah minggu yang sudah tetap berjalan, kiranya melalui bibit-bibit ini Tuhan, kiranya murid-murid Engkau semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh Tuhan.
dan juga berkati undangan-undangan yang ada, baik yang ada di Pare, GBI, WBI Tuhan, untuk kaum wanita, kiranya Tuhan berkati Natal di GBI Alpha Omega Pare, kiranya Tuhan berkati, kiranya jemaat-jemaat-Mu bisa hadir dan memenuhi undangan dari GBI Pare Tuhan, dan kiranya Tuhan sediakan untuk waktu, dan kiranya Tuhan untuk kendaraan yang ditumpangi, kiranya Tuhan berkati dalam perjalanannya nanti Tuhan, dan sampai di sana dan kembalinya ke rumah kami masing dengan selamat Tuhan. Dan juga berkati untuk undangan selanjutnya, yaitu pemuda di Batu Karang Kertosono Tuhan, kiranya Tuhan berkati, berikan cuaca yang cerah, berkati dalam kelancaran acara ibadahnya, dan juga dalam tujuan untuk ibadah ini untuk pembentukan pengurus pemuda di Warjaheng dan Kertosono sekitarnya Tuhan. Kiranya melalui pemuda ini Tuhan, kiranya Tuhan gerakkan nyala api-Mu Tuhan dalam lingkup Kabupaten Nganjuk ini Tuhan, khususnya Kertosono dan Warjaheng sekitarnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Andreas Joko Santoso yang selaku gembala sidang di tempat ini, kiranya berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, berkati dalam kehidupan sehari-harinya, berkati juga dalam pelayanannya Tuhan, dan juga berkati Ibu yang selaku pendamping dalam hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Joko Santoso, kiranya juga berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkati dalam usaha pekerjaannya, berkati dalam kesehatannya Tuhan, berikan panjang umur, kiranya apapun yang dikerjakan hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan juga berkati seluruh jemaat di GBI Warjaheng, baik yang saat ini hadir maupun yang belum hadir, bisa hadir saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam studinya, maupun jodoh, maupun segalanya Tuhan, baik hamba-Mu yang tidak tahu Tuhan, kiranya Tuhan berikan jalan-Mu, berikan kelancaran, berikan rezeki Tuhan. Biarlah Tuhan menghidupi dalam setiap kehidupannya masing-masing jemaat di tempat ini Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami dan memenuhi dan menjadi daulat akan kehidupan kami, dan biarlah kami bisa meneladani kehidupan kami Tuhan untuk lingkungan sekitar kami Tuhan, baik di tempat kami bekerja, di lingkungan kami hidup Tuhan, rumah kami, maupun di tempat kami sekolah, maupun di tempat dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi garam terang Engkau Tuhan. Dan juga berkati bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden Bapak Prabowo beserta wakilnya Mas Gibran Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu dalam memimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam 5 tahun ke depan, berikan keamanan, damai sejahtera, dan juga perekonomian yang stabil Tuhan, dan juga berkati dalam keamanan keseluruhannya Tuhan, baik dari ujung timur mau sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ke ujung selatan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, berikan kedamaian dan kedaulatan atas negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari peperangan, jauhkan dari konflik Tuhan yang kiranya melibatkan kami semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang saat ini mengalami peperangan. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera, khususnya bagi Rusia, Ukraina, maupun di Timur Tengah Tuhan. Kami menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga berkati pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, RT RW, kiranya Tuhan berkati, berikan akal hikmat yang daripada-Mu, takut gentar akan Engkau Tuhan, jauhkan dari roh-roh untuk korupsi Tuhan, kolusi dan nepotisme Tuhan. Dan kiranya Tuhan negara kami semakin hari semakin diberkati Tuhan,
dan kiranya perekonomian kami juga bisa diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persetujuan, damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Juga kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita. Dia yang akan senantiasa menjaga melindungi kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Terimalah segala berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.